Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Had mindil. Radhiyallahu ankum. Man yahfadz an-nizam? Yang hafal nazaman siapa kemarin? Man fakhru illa li ahli al-ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Man yahfad? Man yahfad? Ma fi hafid? Ma ahad yahfad? Man fakhru illa li ahli al-ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillau wa qadru kulli imrin ma kana yuhsinuhu wal jahilun li ahli al-ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. La ilaha illallah. Idza dakhala ahadukum al-majlis masjidan fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Tatkala kau masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2. Kalau enggak bisa baca al-baqiyatus shalihat. Apa itu baqiyatus shalihat? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Kamarah berapa kali? 4 kali ya. Ikra 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Supaya pengganti tahiyatul masjid. Kemudian niat i'tikaf, nazaratul i'tikaf muddata iqamati fil masjid. Itu paling afdal. Niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Cuman supaya dapat pahala nazar, baca nazaratul i'tikaf muddata iqamati fil masjid. Saya nazar untuk duduk di i'tikaf di masjid selama duduknya saya di masjid. Dapat pahala i'tikaf, dapat pahala nazar. Itu bukan pelit. Ustaz, katanya tanda-tandanya orang pelit nazar, Ustaz. Iya, kalau sedekah. Enggak mau sedekah kecuali nazar. Itu tanda-tandanya pelit. Tapi kalau untuk melatih diri enggak apa-apa. Atau untuk melatih mendapatkan pahala yang lebih besar, enggak masalah. Seperti i'tikaf. Kan sudah niat cukup. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Cukup. Tapi kalau diniatkan nadar maka akan lebih pahala. Mungkin di sini lebih afdal ya. Enggak, di sini lebih bagus. Kalau diniatkan nadar pahala. Jadi gimana cara yang wajib, yang baik? Nadartul i'tikafa fi hadzal masjidi muddata iqamati masjid. Ya, saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya i'tikaf di masjid. Nah, sehingga niatnya ya gitu, saya melakukan nadar gitu. Saya niat i'tikaf di masjid selama saya duduk di masjid. Saya melakukan nadar i'tikaf di masjid selama saya duduk di masjid. Dapat pahala besar. Nah, kalau enggak nadar dapat pahala sunnah. Tapi kalau nadar dapat pahala wajib. Sunnah dengan wajib pahalanya lebih besar mana? Wajib, gitu, ya. Nah, coba tak latih. Makanya setiap masjid, kenapa Ustaz begini? Ustaz ngajari kalian jangan duduk. Ini masjid ini bukan sembarang rumah, tapi Baitullah. Kalau bisa sholat 2 rakaat. Kalau enggak bisa karena waktu mepet atau waktunya enggak tepat di waktu-waktu Muharramah. Tapi enggak ada sih kalau
apa namanya itu waktu muharramah menurut mazhab Syafi'i boleh kalau ada sebab mutaqaddim seperti apa tahiyatul masjid. Tapi sebagian mazhab seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal mereka enggak sholat di waktu muharramah. Kapan waktu muharramah? Di antaranya setelah fajar sampai isyraq, setelah asar sampai maghrib sampai terbenamnya matahari. Itu di antaranya. Mereka enggak sholat. Terus gimana caranya? Diganti al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Amalkan ya. Ya Rabb. Wahakata. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala ba'dul hukama laita syi'ri ayya syai'in adraka man fatahu al-ilm wa ayya syai'in fatahu man adraka al-ilma. Apa sih yang hilang atau apa yang didapatkan bagi orang yang tidak kebagian ilmu ataupun fatahul ilmu yang enggak dapat ilmu, dan apa yang hilang bagi orang yang memiliki ilmu. Subhanallah. Apa yang didapat walaupun dia miliarder, walaupun dia kaya gitu ya, sukses dunia, tapi enggak dapat ilmu, ya untuk apa gitu maksudnya. Dan apa yang kurang bagi orang yang memiliki ilmu walaupun dia enggak kaya tapi punya ilmu. Kata keciuman enggak? Orang wali itu seperti ini kali ya, seperti oat. Dia nggak tahu kok wangi, tapi orang sekitarnya tahu. Mungkin gitu kan. Orang wali kan nggak merasa. Ada juga yang merasa. Wa qala alaihi salatu wassalam man utiya al-Qur'ana fara'a anna ahadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma adzama ta'ala. Oh, naudzubillah ini. Hati-hati. Kata baginda Nabi, man utiya al-Qur'an, barang siapa yang dikasih Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an, bisa memahami Al-Qur'an, fara'a anna ahadan utiya khairan minhu, tapi dia tetap merasa ada orang yang lebih baik daripada dia, ada orang yang diberi oleh Allah sesuatu anugerah lebih baik daripada dia, faqad haqqara ma azamallahu ta'ala, sungguh dia meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri orang yang sudah dikasih hafal Al-Quran. Makanya Darul Mukhtar hati-hati, syukuri, jaga Al-Qurannya. Mana Ustaz Amir? Datang Ustaz Amir. Jadwalnya Ustaz Amir ini gimana? Jam berapa datang? Setengah 8. Jadwalnya setengah 8 ya. Setiap hari. Sampai Darul Mukhtar tak tes ya, udah hampir setahun. Darul Mukhtar hampir setahun kan? Hah? Lebih ya? Darul Mukhtar berapa? Ada setahun? Ada ya, ada lebih, setahun setengah. Berapa ya hafalan mereka? Udah berapa hafalan mereka? Hah? Mana Habibi? Aina Habibi? Ustaz tes nanti ya, siap-siap tes nanti. Siapa lagi? Aina Raihan? Kam hafidta? Berapa juz nanti hafal? 12. Habibi 13.
Siapa lagi yang Singkawang itu? Siapa? Afif, mana Afif? Hah? Mana Afifuddin? Nggak ada. Kemana? Nyelundup. Hah? Mana? Kok bisa di kamar? Cari, biar tak kebiasaan. Cari. Tutup. Waktu kesini tutup. Aina al-kaf. Al-kaf ya. Insyaallah. Aina Kendawangan. Haikal. Masyaallah. Ya. Barang siapa yang sudah dikasih Al-Quran, bisa baca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, apalagi termasuk Al-Quran kan ilmu kan diambil dari Al-Quran. Namun dia tetap merasa ada orang yang lebih afdol dari dia. Bukan berarti harus sombong ya, enggak. Tapi dia merasa Allah ini kayaknya memberi sedikit lah kepadaku nikmat, seandainya kayak gitu. Orang lain lebih kaya dari aku, orang lain lebih hebat dari aku. Itu adalah meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Syukuri kalau kita dijadikan oleh Allah santri, memiliki ilmu, walaupun kita enggak terlalu kaya, syukuri. Ini adalah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Fathun al-Musili Fathun al-Mawsili rahimahullah, alaysa al-maridu idza mudi'a at-ta'am wa syaraba wa dawa'a yamut? Qalu bala. Qala kadzalika al-qalbu idza muni'a anhu al-hikmatu wal 'ilmu thalatha ayyamin yamutu. Oh, masyaallah. Kata Imam Musili, Fathun al-Mawsili ini, beliau berkata, alaysal maridu idza muni'a at-ta'ama wa syaraba wa dawa'a yamut? Bukankah seseorang tatkala dicegah dari makanan, minuman, obat, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dikasih obat, yamutu, mati? Bukankah orang itu akan mati enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dikasih obat? Qalu bala, kata orang yang dengar, santri-santrinya, iya Imam, mati. Qala, dia berkata, kadzalikal qalbu, begitu juga hati, idza muni'a anhul hikmatu, tatkala hikmah tercegah darinya, artinya enggak ada masuk ke bedah hatinya hikmah, wal ilmu, dan juga tidak ada masuk dalam hatinya ilmu, salatha ayyamin, 3 hari saja, yamutu, dia pun akan mati. Oh. Sebagaimana jasad 3 hari enggak makan, 3 hari enggak minum, 3 hari enggak minum obat, mati. Enggak makan, enggak minum, tapi diinfus, mungkin hidup. Tapi enggak dikasih infus, enggak dikasih makan, dikasih minum, mati. Sama hati juga 3 hari enggak dengarkan ilmu, enggak dengarkan hikmah, enggak baca kalimat Al-Qur'an, mati. Hati-hati. Dan betul itu, betul. Ustadz kalau sudah sering-sering ke pondok, berat mau ninggalin pondok. Tapi kalau sudah jarang-jarang ke pondok, berat mau datang ke pondok. Mati seperti itu. Sama, kalian sudah terbiasa sholat duha, berat ninggalin sholat duha. Tapi kalau sudah terbiasa ninggalin sholat duha, berat untuk melakukan sholat duha. Mati hati kita ini. La ilaha illallah. Walaqad sadaq, sungguh sangat benar apa yang diucapkan, fa inna ghidha'al qalbi al-ilmu wal hikmah, karena makanan ataupun vitamin bagi hati adalah ilmu dan hikmah. Apa itu hikmah? Petua-petua, nasihat-nasihat gitu. Wa bihi ma hayatuhu, dengan 2 hal itulah, apa 2 hal? Hikmah dan hayatuhu, hidupnya hati.
Kama anna ghidha'al jasad at-ta'am, sebagaimana vitamin ataupun makanannya jasad manusia, at-ta'am yaitu makanan. Wa man faqadal ilma faqalbuhu marid, barang siapa yang ketinggalan ilmu faqalbuhu marid, maka hatinya akan sakit. Wa mautuhu lazim, dan kewafatannya pasti, matinya hati pasti. Ketika sakit mati. Walakinnahu la yash'uru bihi, tapi dia enggak merasa. Idhab hubbud dunya wa syugluhu biha abtala ihsasahu, karena kenapa dia sakit dan mau sakaratul maut hatinya itu enggak merasa? Dia mau mati hatinya udah. Dan mau sakaratul maut sudah diibaratkan jasad, tapi enggak merasa. Kenapa dia enggak merasa? Kenapa enggak merasa? Hubbud dunya wa syugluhu biha abtala ihsasahu. Hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia dan sibuknya ngurusin dunia, abtala ihsasahu, yang bisa menghilangkan perasaannya sehingga enggak merasa, menghilangkan rasa. Nah, ini dia kata baginda Nabi Muhammad dalam hadis apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Hati-hati. Hati-hati, jangan terlalu hubud dunia, biasa-biasa sajalah. Kalau kita hubud dunia putar, jadikan karena Allah gitu. Jadikan, kalau kita punya mobil baru, jadikan putar karena Allah. Gimana caranya? Mensyukuri, untuk hormati tamu, bikin rumah, begitu, putar karena Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Kama anna ghalabatal khauf a'ba'ad dunya, kama anna ghalabatal khauf faqad tubtilu ihsasal alamil jirah fil hal wa in kana waqi'an. Sebagaimana rasa takut yang mendalam bisa menghapuskan ataupun menyutupi dan menghilangkan rasa sakitnya luka fil hal pada saat itu, wa in kana waqi'an, walaupun itu kenyataan. Nah, sakit. Kenapa? Karena takut. Aina rijal? Kan sudah dibilang. Oh, ada. Mana Muhyiddin? Kok dibilang di kamar? Tidak kelihatan rijal. Punya ilmu rijal, punya ilmu sembunyi. Mana Syafi'i? Mana Husni? Harus ada semua. Nah, ini orang yang hatinya sakit dan hampir mati kan bahaya. Tapi dia nggak merasa. Kenapa? Sebabnya cinta dunia. Sebagaimana orang yang sakit, jatuh luka, tapi karena takut nggak merasa. Contohnya siapa? Syafi'i sama rijal. Sakit dia jatuh, tapi karena takut, tapi toha hilang sakitnya. Nggak, ini contoh nyata ini betul kata Ihya. Kita kalau ketakutan hilang sakit, hilang. Subhanallah, ini sebagaimana takut yang mendalam bisa menghilangkan rasa sakitnya luka pada saat itu. Wa in kana waqi'ah, padahal itu kenyataan, sakit ada. Wa idza haffal mautu anhu ba'ad dunya ahassa bihalakihi. Nah, kalau sudah mati datang, menghapus mati itu dengan ba'ad dunya ini, putus sudah dengan hubungan-hubungan dunia,
ahassa bihalakihi, baru dia merasa. Wa tahassara, dan dia akan merasa rugi, tahassuran azima, rugi yang dahsyat. Tsumma la yanfa'uhu, tapi rasa penyesalan itu, rasa rugi itu enggak manfaat. Matinya mati, hatinya udah mati. Tatkala sudah mati beneran dan merasa hikmah ataupun sebab dampak daripada matinya hati itu rugi dan bisa rusak kita di akhirat, masuk neraka, naudzubillah, dia menyesal, ya Allah, kenapa dulu aku enggak sadar kalau hatiku jauh dari Allah, kalau hatiku jauh dari Al-Quran, kalau hatiku jauh dari Nabi, aku tak merasa ya. Nyesal dia, tapi sudah enggak ada manfaat. Insyaallah, naudzubillah. Wa dzalika ka ihsasil amin min khaufihi, sebagaimana orang yang sudah merasa aman dari takutnya, wal mufiq an sakrihi, dan dia sudah sukrihi, dan dia sudah sadar daripada mabuknya, sadar daripada pingsannya, bima aswabahu, dari apa yang menimpanya, minal jirahat, dari sakit, fi halatis syukur wawil khauf, tatkala perasaan itu hilang waktu mabuk ataupun pingsan, ataupun tatkala sakit dahsyatnya ketakutan, begitu juga hilang rasa itu. Begitu juga orang akan merasakan kesakitan tatkala merasa aman dari takutnya dan sudah sembuh dari pingsan. Sama Syafi'i, sampai sini sakitnya, ya Allah, malah sakit, nggak bisa jalan. Kenapa? Aman sudah, anak sudah dari pondok. Tapi kalau masih sudah pondok, takut, nggak terasa dia sakit. Begitulah kira-kira orang yang mati hatinya. Ya, betul Syafi'i. Ya, udah di pondok baru terasa sakit ya. Di sana terasa, tapi karena saking takutnya hilang rasa sakit. Mabuk sama orang yang mabuk cinta, lupa dosa sama Allah, lupa maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, lupa pelanggaran pada Allah. Kenapa? Dia masih mabuk, dia masih pingsan. Tatkala sadar nanti, ya Allah, akibatnya kayak gini aku maksiat, ya Allah, akibatnya begini aku melanggar, ya Allah, akibatnya begini aku berbuat dosa. Kapan itu? Nanti setelah sadar. Mudah-mudahan saya Allah takdirkan cepat-cepat sadar, dan kita semua cepat-cepat sadar. Amin Allahumma. Astagfirullahaladzim. Fa na'udzu billahi min yaumi kasyfil ghita'. Mohon perlindungan kita pada Allah di hari nanti Allah buka tabir-tabir, belenggu-belenggu itu, tabir-tabir yang menghalangi, kan dibuka nanti. Ente dulu begini, ente dulu begini, ente dulu begini. Doakan juga Fakir ya, doakan juga Ustaz hanya bisa nasihati antum, tapi nasihat Ustaz tak didengar udah. Ustaz tuh punya tipe, sekali nasihati, 2 kali nasihati, ketiga Ustaz diam sampai dia tahu rasanya melanggar peraturan. Udah, kalau dia sudah mutakhadrijun atau Ustaz, tapi kalau santri ya Pak, tegas, santri nggak boleh karena melanggar. Tapi kalau Laksai, Hamid, apa lagi? Cuman ada di catatan Ustaz, ini melanggar begini, udah biarin aja, nanti keluar sendiri dari pondok. Anak begitu, kalau nggak didengar, udah malas menasihati. Ini, ya Rabb, na'udzubillah min yaumi kasyfil ghita'. Minta perlindungan pada Allah di saat Allah akan buka aib-aib manusia.
ente sekarang kayak gini nanti ditunjukkan loh sama Ustaz. Nah, ente ini loh muridnya ente dulu kayak gini kayak gini kayak gini. Alhamdulillah. Tapi antum nggak merasa nggak apa-apa udah. Seperti dulu sekarang kesian. Dari sana dari sini nggak ketemu tempat berteduh, kesian. Ya mudah-mudahan doakan, insyaallah. Hati-hati Mas Syai, hati-hati. Syafi'i, semua lah, semua. La ilaha illallah. Cuman kebiasaan kalian nih, taubatnya itu dia. Ketika takut doang, nanti kembali lagi. Fa innan nasa niyam. Karena manusia itu hakikatnya tidur. Fa idza matun tabahu. Fa idza matu intabahu. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kalau dia sudah mati, baru hakikatnya dia bangun. Sekarang ini manusia lalai, lupa. Ketika mati, itulah hakikat kehidupan. La ilaha illallah. Hafalkan ini ayat. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. An-nasu niyamun, termasuk Ustaz, doakan. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni segala noda. Wallahu a'lam. Minta maaf ya telah